Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap sekolah sudah diwajibkan menggunakan kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024 sekarang ini. Nah, teman saya ada yang bertanya bagaimana cara menyusun struktur kurikulum Merdeka ini di SK pembagian tugas. Untuk itu, simak video berikut ini sampai selesai. Nah, jadi SK pembagian tugas itu biasanya seperti ini, terdapat kop surat, terdapat keputusan kepala sekolah yang kemudian ada nomornya, kemudian ada menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan. Namun yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah dasar hukum yang kita susun di dalam sini ya. Dasar hukum yang kita susun di sini, ini pastikan dasar hukum yang masih berlaku. Jangan sampai dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi ya. Seperti PP mengenai standar nasional pendidikan. Nah ini kan yang terbaru nih. Nah kemudian masalah dasar hukum penyusunan struktur kurikulum Merdeka. Nah ini juga perlu dimuat di dalam SK pembagian tugas. Jadi umumnya seperti ini ya. Umumnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke bagian inti yaitu di lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini di sini memuat tugas-tugas dan jumlah jam atau beban kerja guru ya di SK pembagian tugas. Nah, jadi yang nomor 1 ini adalah kepala sekolah, kemudian dilanjutkan guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3 sampai kelas 6. Kemudian dilanjutkan oleh guru agama dan guru olahraga. Yang mana guru kelas 1 ini totalnya adalah sebanyak 24 JP, kelas 2 24 JP, kelas 3 26 JP, kelas 4 28, guru kelas 5 28 JP, guru kelas 6 28 JP, guru agama 24 JP, guru PJOK 24 JP. Nah, di mana dasar hukum terdapat susunan seperti ini. Nah, dasar hukum susunan seperti ini ada di bagian sini ya, struktur kurikulum. Nah, di struktur kurikulum ini, tadi kan untuk yang berlaku untuk kurikulum Merdeka, ya bagi sekolah yang baru menerapkan kurikulum Merdeka, itu hanya untuk kelas 1 dan kelas 4. Bagi yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka di tahun pelajaran sebelumnya, maka tahun ini bertambah untuk kelas 2 dan kelas 5. Nah, berhubung sekolah yang saya contohkan ini ya, sekolah saya baru menerapkan kurikulum Merdeka di tahun pelajaran sekarang, maka yang berlaku untuk SD itu hanya untuk kelas 1 dan kelas 4. Kelas yang lain, kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Sehingga struktur kurikulum 2013 di sini masih digunakan ya untuk penyusunan struktur kurikulum dan pembagian tugas di bagian lampiran. Nah, ini sudah tidak perlu kita bahas lagi ya. Nah, kemudian di sini yang kurikulum merdekanya yang berlaku untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 4 ini dasar hukumnya adalah Kemendikbudristek nomor 56/M/2022. Ini adalah suratnya di lampiran halaman 3. Nah, di sini untuk kelas 1 sebanyak 36 minggu yang mana 1 JP-nya itu 35 menit. Nah, di sini ya, ini kan per tahun nih 108 pendidikan agama Islam. Cara membacanya seperti ini ya. Pendidikan agama itu sebanyak 108 1 tahunnya dibagi 36 minggu sehingga 1 minggunya adalah berjumlah 3 JP. Kemudian di dalam pendidikan agama Islam itu include di dalamnya penerapan P5. P5 ini 36 JP per tahun, yang artinya jika dalam 1 minggu berarti 1 JP per minggu. Sehingga total pendidikan agama Islam itu sebanyak 4 JP per minggu. Yang mana di dalamnya sudah include P5. Nah, dan juga seterusnya ya.
Di sini untuk kelas 1 ada pendidikan agama, kemudian ada Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, dan seni budaya. Kemudian bisa ditambahkan dengan bahasa Inggris ataupun muatan lokal yang lainnya. Tapi di sini bahasa Inggris dan muatan lokal itu pilihan dan tidak terhitung di dalam jumlah JP. Seperti di sini ya penjelasannya. Di sini untuk mata pelajaran bahasa Inggris atau muatan lokal ya di sini tidak termasuk dari total JP. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga bahwa yang untuk bahasa Inggris dan muatan lokal itu adalah mata pelajaran pilihan. Artinya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke sini. Nah, jadi dari lampiran dari Kepmendikbudristek nomor 56/M/22 ini saya susun menjadi per minggu. Nah, sehingga hasilnya untuk pendidikan agama sebanyak 4, pendidikan Pancasila sebanyak 5, pendidikan bahasa Indonesia sebanyak 8, matematika sebanyak 5. Iklan dulu ya. Pendidikan jasmani dan olahraga sebanyak 4, kemudian seni budaya sebanyak 4, sehingga total per minggu itu sebanyak 30 dan total per tahun sebanyak 180 ya, sebagaimana di sini 180 ya kan. Nah, ini untuk kelas 1. Kemudian untuk kelas 4 di sini total per minggunya itu 36, total per tahunnya sebanyak 1296 JP. Nah, dari sinilah kita susun struktur kurikulum. Nah, di sini yang saya warnai kuning ini adalah kelas 1 dan kelas 4 yang menerapkan kurikulum merdeka, yang mana di dalam pendidikan agama itu tadi sebanyak 4 ya kan, 4 agama 4, kemudian di sini pendidikan Pancasila 4 tambah 1 5, bahasa Indonesia 6 tambah 2 8, kemudian 8, nah dan seterusnya ke bawah ya. Nah, di bagian muatan lokal ini tadi kan pilihan, artinya boleh dimasukkan, boleh diterapkan ya atau dilaksanakan, boleh tidak. Namun jika dilaksanakan di sini ini tidak menambah jumlah JP ya. Ini tetap 30, jika ditambah mata pelajaran muatan lokal maka tetap jumlahnya di sini 30, tidak dihitung. Misalkan ini kelas 4 ditambah lagi dengan bahasa Banjar misalkan, ini tetap 36 ya, ini tidak dihitung. Atau sini saya hapus, nah ini juga tetap 36, artinya tidak dihitung jumlah muatan lokal ini tadi, seperti yang dijelaskan di bagian sini tadi ya. Nah, iklan lagi. Anak muda ya, anak muda. Kalau yang knalpot tidak nyaring itu Bu, itu tidak gaul katanya. Baik. Nah, di sini setelah di sini tadi ya struktur kurikulum tadi, maka barulah kita dapat menyusun di lampiran 1 ini. Nah, di lampiran 1 ini ya. Yang mana tadi jumlah jam untuk kelas 1 30, kelas 2 32, kelas 4, kelas 3 34, kelas 4 sampai kelas 6 itu 36 ya kan. 30, 32, 34, 36, 36 sebanyak 204. Sama ya, 204 juga nih. Nah, kemudian setelah itu untuk memastikan berapa jumlah JP untuk guru kelas, maka di sini ya setiap kelas itu kan pasti dipegang untuk mata pelajaran agama dan olahraga itu dipegang oleh guru yang bersangkutan, sehingga 30 JP ini dikurang pendidikan agama, dikurang olahraga, sehingga yang jumlah jam yang dipegang oleh guru kelas itu sebanyak 22. Untuk kelas 1, untuk kelas 2 sebanyak 24, untuk kelas 3 sebanyak 26, untuk kelas 4 sampai kelas 6 sebanyak 28. Nah, untuk kelas 1 ini jangan ditulis 22 ya. Nih, 22. Jangan ditulis 22. Memang 30 dikurang 8 itu 22, tapi jangan ditulis 22. Nanti tidak bisa cair sertifikasinya. Maka tetap dituliskan sebanyak 24 JP ya, seperti itu ya. Kemudian di sini tugas mengajarnya ditambahkan dengan keterangan koordinator P5. Nanti saya jelaskan juga di Dapudik bagaimana menambahkan koordinator P5 ya bagi yang menerapkan kelas yang menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian seterusnya ya. Kelas 2 kan 32 dikurang 8 berarti sebanyak 24. Nah, kelas 2 24, kelas 3 26, kelas 3 26, kelas 4 28 dan seterusnya.
Untuk jumlah jam guru PAE dan guru PJUK jangan kurang juga dari 24. Karena setiap kelas ini 4 JP, 4 JP kali 6 sebanyak 24. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ternyata sangat mudah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pengisian di Dapudik. Nah, jadi di Dapudik itu silahkan klik menu bagian guru ya, menu guru, kemudian pilih guru, kemudian pilih nama guru yang menjabat sebagai wali kelas yang menerapkan kurikulum Merdeka. Dalam hal ini saya mencontohkan untuk kelas 4 ya. Nah, setelah itu klik nama gurunya, kemudian klik menu ubah. Setelah menu ubah, kita pilih di sini di menu tugas tambahan. Nah, pilih tugas tambahan. Kemudian silahkan tambahkan di sini ya, tambah di sini. Pilih koordinator P5. Kemudian masukkan nomor ISKA. Nomor ISKA ini bisa tambahkan dengan nomor ISKA yang sama dengan ISKA pembagian tugas yang tadi ya. Kemudian masukkan TMT tambahan, kemudian TST tambahannya tidak usah ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian rombongan belajar. Nah, klik rombongan belajar, pilih reguler, kemudian pilih kelas yang diampu oleh guru yang bersangkutan tadi, yang menerapkan kurikulum Merdeka tadi. Nah, kemudian pilih pembelajaran. Nah, di menu pembelajaran di sini ada yang namanya menu proyek penguatan profil Pancasila. Nah, di sini kita tambahkan dulu guru yang wali kelas yang menjabat sebagai koordinator P5 tadi. Kemudian masukkan nomor ISKA-nya, kemudian tanggal ISKA-nya sesuai dengan ISKA pembagian tugas. Setelah diklik, kemudian pilih tema P5-nya. Setelah kita masukkan tema P5, kemudian kita pilih, silahkan pilih di sini tema-tema yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini saya hanya contoh ya. Kami menerapkan temanya adalah gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Ini silahkan minimal itu bisa 1 ataupun 2 ya. Dalam hal ini saya mencontohkan ini sebanyak 2 buah tema. Nah, kemudian setelah menambahkan 2 buah tema ini silahkan simpan. Setelah disimpan kita masuk kepada jadwal. Nah, di jadwal ini kita pilih lagi ya kelas yang menerapkan kurikulum Merdeka kepada guru yang bersangkutan tadi. Nah, kita di sini bisa menambahkan proyek P5 ini tadi kan sebanyak 2 JP tuh. Itu bisa di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ataupun Sabtu. Silahkan kondisikan bagaimana di lapangan. Seperti biasa juga ya, seperti biasa. Silahkan tambahkan sebanyak 2 JP ya. Artinya ini proyek Pancasila ini mata pelajaran khusus yang berbeda dengan guru kelas. Walaupun nanti di lapangan itu P5 itu sudah include di bagian dari mata pelajaran baik itu agama ataupun bahasa Indonesia ya, dan seperti itu. Tapi di Dapudik itu penjadwalannya itu khusus di Dapudik, tapi di lapangan untuk mata pelajaran proyek P5 ini ya, P5 ini itu sebenarnya sudah include di dalam setiap mata pelajaran. Nah, jadi hanya itu ya teman-teman dan Bapak Ibu di rumah yang mungkin kebingungan mengenai struktur kurikulum di ISKA pembagian tugas dan di Dapudik. Saya Yonandar Hiryansyah. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.